Ya, memang secara konsep ini ada yang kawasan, termasuk sebenarnya itu kemarin ada perubahan juga di desainnya yang untuk Komisi 5 DPR RI mengunjungi gelanggang olahraga 17 Desember Kota Mataram dalam rangka melihat kondisi venue yang akan digunakan saat PON 2028 nanti. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus mengatakan kondisi GOR 17 Desember tersebut tidak layak untuk digunakan sebagai tempat perhelatan ajang olahraga nasional nantinya. Ia menyarankan agar beberapa venue seperti stadion, padepokan, dan beberapa bangunan di dalamnya dibangun ulang. Namun dengan keterbatasan waktu, tidak mungkin untuk dilakukan itu. Sehingga di tengah persiapan yang singkat ini, Dewan meminta untuk direnovasi saja. Baru setelah PON dibangun ulang dengan meningkatkan kapasitas dari stadion tersebut. Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan untuk membangun ulang membutuhkan anggaran 700 miliar rupiah. Namun untuk merevitalisasi harus menghitung ulang lagi. Lazarus menjelaskan kawasan GOR Turide memiliki luas sekitar 11 hektar, sehingga masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi kompleks olahraga modern. Penataan kawasan nantinya akan mencakup stadion utama, lintasan atletik, serta venue untuk cabang olahraga pencaksilat, bulu tangkis, bola basket, dan bola voli. Bahkan beberapa cabang olahraga tersebut dapat menggunakan satu gedung yang sama. Pihaknya juga menilai NTB memiliki potensi besar menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional. Kehadiran sirkuit Mandalika, Bandara Internasional Lombok yang telah berpengalaman melayani penerbangan internasional, serta infrastruktur jalan yang memadai menjadi modal penting. Menurutnya, stadion yang representatif akan melengkapi infrastruktur olahraga di NTB. hari ini NTB fokusnya apa? Pertama kita mengunjungi stadion GOR Turide. GOR ini dibangun tahun 80-an dan kondisinya sudah tidak layak ya. Ini nanti akan jadi tuan rumah PON tahun 2028 dan sekarang sudah 2026. Kita nanti akan bicara dengan Pak Gubernur sebaiknya bagaimana kalau kita revitalisasi, kan kita robohkan semua ya, untuk membangun stadion dalam konteks stadion yang berkapasitas mungkin 20 atau 30 ribu atau 40 ribu penonton, memang ini harus dirobohkan dulu. Nah kalau kita robohkan dulu, waktu tidak cukup dalam 2 tahun. Tadi sudah dihitung-hitung, butuh dana kurang lebih 700 miliar. Nah, mungkin nanti sementara ini pakai pola renovasi dulu. Ya. Setelah renovasi, begitu nanti PON selesai baru kita revitalisasi. Ini kawasan punya tanah 11 hektar cukup sebetulnya, tinggal diatur nanti sorenya di mana, gedung gor sepak bolanya maksud saya. Gor sepak bolanya di mana, nanti di dalamnya kan bisa dilingkari dengan trek atletik ya. Kemudian nanti untuk pencaksilat, badminton dan basket dan volleybalnya di mana? Kalau badminton, basket, volleybal kan bisa di satu venue ya. Ini mungkin yang perlu kami lihat. Di sini sudah ada Mandalika. Andai ini suatu hari Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia, ya kan mungkin aja negara segini besar. Ya mungkin ini venue salah satu nanti yang bisa dipakai untuk pertandingan penting Piala Dunia misalnya. Di sini sudah ada Mandalika kan. Bandara NTB itu sudah biasa menerima tamu dari luar dalam jumlah besar. Tadi saya juga lihat jalannya juga bagus ya. Jadi perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain juga mendukung di sini. Tinggal stadion ini salah satu yang kurang yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Makanya kami penting datang ke sini ya dalam rangka kita merencanakan revitalisasi kompleks stadion yang ada di Lombok ini untuk kita bangun lebih modern. Ya. Sementara ya, meskipun kalau kita mau revitalisasi untuk ngejar PON nggak mungkin. Ya, waktu udah terlalu mepet ya. Ya. Berarti untuk renov aja sebelum kita renov aja sebelum PON untuk layak. Ini kan toh saya dapat informasi tadi di sini hanya untuk atletik. Kalau untuk atletik kan yang penting lintasannya. Kalau untuk renovasi penonton ini kan tinggal dirapikan aja. Pak, untuk bangun baru tadi kan sekitar 700 M. Kalau untuk renov butuh berapa? Ya kalau renov nanti mesti dihitung dulu ya. Tenaga teknisnya dihitung dulu. Kita akan ketemu gubernur. Nanti bagaimana sharing antara pemerintah
daerah provinsi Nusa Tenggara Barat dengan berapa, nanti dari pusat berapa, pasti ada jalan keluar lah. Ya, karena sudah ditunjuk nih sebagai tuan rumah, tidak ada cerita untuk tidak kita selesaikan. Ya. Bisa dirincikan enggak, didetailkan enggak renovasi itu misal apa aja gitu? Kalau yang ini pasti dong, pertama treknya itu wajib karena pertandingannya ada di trek ini. Di luar dari trek ini kan penonton aja, tribun penonton mungkin. Ya. Kalau atletik tuh biasa penonton nggak terlalu banyak biasanya. Jadi kalau saya lihat dengan yang ada ini dirapikan aja cukup. Ya. Kalau untuk bangun baru kapasitas berapa nanti Pak direncanakan? Bangun baru mesti dihitung dulu, makanya kami belum bisa menjawab ya. Ini kan ini teknis banget ini, karena hal yang bersifat teknis saya mesti tanya dulu kan Kementerian PU. Ini kalau desainnya disiapin dulu. Targetnya kapan? Kalau APBD pasti nggak kuat, ini pasti APBN. Target kapan mulai revitalisasi? Ya selesai kalau untuk renov sebelum PON, tapi revitalisasi setelah PON. Setelah PON. Oke.